course kali ini kita akan bahas soal nomor 1 sampai dengan 15 ya. Tapi sebelum kita bahas, ada baiknya kita lihat dulu bentuk soal pada structure. Biasanya nomor 1 sampai dengan nomor 15 bentuknya seperti ini. Nomor 16 sampai dengan 40 bentuknya seperti ini ya. Kalau yang ini fokusnya pada jawaban yang benar karena jawaban merupakan bagian dari kalimat ya. Bukan bagian, maksudnya terpisah dari kalimat, berarti kita mencari yang benar. Sedangkan di sini opsinya menyatu dengan kalimat, jadi yang dicari adalah yang salah dan itulah jawaban yang benar. Sekarang kita lihat key point. Dalam mengerjakan structure, kita harus melihat dulu subjek dan verb. Apakah di soal ada subjek dan verbnya. Jika subjek tidak ada, maka kita harus mencari jawaban yang berbentuk subjek. Kalau verbnya tidak ada, cari opsi yang bisa atau layak jadi verb. Jika keduanya tidak ada, jika keduanya ada, baru diagnosa kemungkinan lain. Untuk lebih jelasnya, silakan tanya melalui akun ini. Oke, kita mulai dari soal pertama. Di sini subjeknya the film, verbnya allows, berarti kemungkinan lain yang menjadi jawaban. Di sini optionnya adalah bentuk kata kerja. Kalau kita pernah mempelajarinya, allows itu harus diikuti oleh somebody, terus diikuti oleh infinitive. Makanya jawabannya adalah A, karena allows somebody to infinitive. Soal kedua, di soal subjek tidak ada, verb tidak ada, berarti yang kita perlukan adalah kalimat atau subjek dan verb saja. Berarti jawabannya adalah D. Oke, mudah bukan? Terus soal berikut di sini typical is the subject ya. Ya sebenarnya ini kalimatnya inversion ya. Inversion dibalik ya, nanti kita akan bahas pada titik berikutnya. Nah, karena subjek sudah ada, verb tidak ada, subjek tidak perlu, ini tidak perlu. Yang kita perlukan adalah verb yang ini. Oke. Jadi typical is the American antelope. Jadi kalau mau dibalik nanti the American antelope is typical of the rectangular of the continent. Maka jawabannya adalah C ya. Soal keempat, subjek ada, verb ada, berarti di tengah-tengah adalah positif ya. Ada kata N di sini orang, berarti jawabannya juga orang. Makanya jawabannya adalah B. Oke. Silakan dibaca. Public health nurse and social reformer. Soal kelima, subjek sulfate, verbnya ada, objek ada, berarti kemungkinan lain. Di sini ada verb ing. Verb ing itu biasanya sebagai kata kerja kalau ketemu dengan auxiliary. Tapi kalau tidak ada auxiliary, dia biasanya letaknya
setelah preposition, makanya jawabannya adalah D. Terus soal nomor 6, subjek ada how many people, tapi ini tidak bentuk pertanyaan. Dari mana taunya? Karena tidak ada tanda tanya, sehingga kita hanya memerlukan verb. Yang layak jadi verb cuma say. Oke, lanjut lagi. Soal nomor 7. That fear, happiness, sadness, and surprise are universally reflected in facial expression. Di sini bisa jadi dia adjective clause atau noun clause. Tetapi kalau dilihat dari opsi jawaban, yang mungkin cuma A. Jadi jawabannya adalah A, ya. Anthropologists have discovered, berarti ini adalah noun clause. Jadi noun clause bisa diganti dengan it. Maaf. Anthropologists have discovered it. It itu apa? That fear, happiness, dan seterusnya. Jadi di sini fungsinya adalah noun clause. Oke, akan dibahas pada tip berikutnya. 8. Subjek ada, subjeknya belum ada. Yang ini objek dari preposition of, verbnya ada, berarti yang hilang adalah subjek. Yang berbentuk subjek hanya D, makanya jawabannya D. Lanjut 9. Kalimat intinya sudah ada. Ini the use has been, ya. Berarti ini tidak bisa kalimat karena lihat di opsi ini tidak ada konektor dan verb. Berarti dia harus seperti tadi di kasus di atas, irritating, dia objek dari preposition, makanya jawabannya adalah D. Soal ke-10. Subjek tidak ada, verbnya ada, must produce, berarti kita perlu subjek saja. Yang berbentuk subjek cuma A. Oke, mudah bukan? Lanjut ke nomor 11. Di sini ada comparative. The greater the population there is, ya, in a locality. Lanjut, berarti ini double comparative. Karena double comparative, kita pilih A. Cuma itu jawaban yang benar. Oke, the greater, the sooner, the better, dan sebagainya. Soal ke-12. Di sini kalimat intinya sudah ada, tetapi di sini kita bisa lihat ada tanda titik koma semicolon. Itu diikuti oleh kalimat, sehingga agar kata ini bisa menjadi kalimat, cuma jawaban B yang benar. Oke. Jadi kuncinya di sini semicolon ini. Jadi harus cari kalimat, ya kita cari yang dalam bentuk kalimat. Lanjut lagi nomor 13. Subjek ada, verb juga ada. Oke, ini objek, ya. Ini adjective clause, ya. Oke. Nah, yang di sini berarti fungsinya hanya melengkapi, sehingga
Jawabannya adalah A, karena dia tidak dalam bentuk kalimat. Kalau ini jelas salah, subjeknya tidak ada, apalagi ini yang ini menipu nih sebenarnya ya. Kalau ini kalimatnya berdiri sendiri, oke. She was a child when dan sebagainya. Oke. Jadi jawabannya adalah jawabannya adalah D, S. Soal nomor 14, kita lihat kalimat intinya ada, terus ini juga anak kalimatnya ada subjek ya, ada verb. Berarti kita perlu di sini melengkapi ini sebagai objek dari changes ya. Setelah changes biasanya kata benda ya. Karena kata benda ada dua kemungkinan, B dengan C. Sedangkan di sini sudah ada noun, berarti karena dia kata benda, kita pasti memilih B. Karena apa? Karena changes perlu noun sebagai objek. Changes ketemu of tidak bisa. Yang ini juga changes drop off, ini sepertinya bentuknya kata kerja jadinya. Begitu pula dengan ini, drops the round shape, berarti dia situ fungsinya sebagai kata kerja. Sedangkan kita butuhnya adalah kata benda. Jadi yang kita pilih adalah B. Jadi the pull of gravity on a falling raindrop changes the drop's round shape into a teardrops. Nah, jadi klop bukan? Oke. Lanjut lagi ke nomor 15, nomor terakhir. Di sini ada kalimat inti, designers, verbnya ada, are attempting. Oke. Nah, ini ditanya dulu sama diri kita sendiri ya. Modern offices becoming more mechanized. Ini bukan kalimat, subjek verbnya tidak jelas ya. Berhubung bukan kalimat, cuma C yang bisa menjadi jawaban. If, but, once itu harus diikuti oleh kalimat. Oke, mudah-mudahan jelas. Saya rasa sampai di situ dulu. Maaf kalau masih ada kekurangan di sana sini karena ini baru bisa menggunakannya ya, menggunakan teknologi ini. Oke, semoga bermanfaat and thanks for watching.